Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam akan menjelaskan sedikit mengenai film My Name is Han ini. Berbicara mengenai film My Name is Han, sepertinya sangat menarik untuk dibahas. Film satu ini tentunya tidak asing lagi, karena My Name is Han menjadi film yang berhasil mendobrak dunia. Film ini memperoleh banyak apresiasi tinggi dari para kritikus film dan mendapatkan nilai 85% dari 27 ulasan. Dengan adanya film My Name is Han ini, dunia mulai membuka mata mengenai umat muslim yang tinggal di Amerika atau Eropa. Islamophobia menjadi topik yang diangkat dalam film yang disutradari oleh Karan Johar ini. Islamophobia adalah ketakutan, kebencian, atau prasangka terhadap agama Islam atau Muslim pada umumnya, terutama jika dilihat sebagai kekuatan geopolitik atau sumber terorisme, atau bisa juga disebut tindakan sekelompok teroris yang mengatasnamakan Islam. Hal tersebut membuat orang-orang membenci Islam secara keseluruhan. Sebagian orang mungkin asing dengan kalimat tersebut, namun sebagian orang lain pasti sangat akrab dengannya, terutama bagi yang telah menonton film My Name is Han ini. Dan bagi yang telah menonton ataupun sekedar mendengar dan mencari tahu cerita film My Name is Han, pasti telah mendengar istilah Asperger Syndrome atau biasa disingkat SA. Sangat menarik untuk melihat Rizwan Han lakon cerita yang menyandang sindrom Asperger, memandang dunia di sekelilingnya dengan cara yang berlainan. Tokoh Rizwan Han menjadi contoh yang baik untuk memahami diri manusia seutuhnya. Bahkan seorang manusia yang disebut kebanyakan orang berbeda, tapi saya lebih senang menyebutnya orang-orang yang spesial. Banyak orang pasti masih bertanya-tanya apa itu sindrom Asperger dan apa yang membuat orang-orang yang menyandangnya menjadi istimewa. Ketika mencoba memahami bagaimana perilaku seorang penyandang sindrom Asperger, ketika kita mesti melihat dari sisi neurobiologisnya. Dalam ilmu psikologi, pendekatan neurobiologis merupakan cara pandang yang memahami bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh proses fisiologis yang berhubungan dalam tubuh, terutama otak dan susunan saraf. Pendekatan neurobiologis dikatakan kurang memadai untuk menjelaskan perilaku manusia, akan tetapi kenapa pendekatan ini merupakan salah satu yang terpenting dalam memahami perilaku Rizwan Han? Jawabnya, karena di dalam tubuh pengidap sindrom Asperger terdapat proses neurobiologis yang berbeda dengan orang kebanyakan. Sindrom Asperger merupakan suatu sifat khusus yang ditandai dengan kelemahan kualitatif dalam berinteraksi sosial. Seorang penyandang sindrom Asperger dapat bergaul dengan orang lain, tetapi dia tidak mempunyai keahlian berkomunikasi dan mereka akan mendekati orang lain dengan cara yang berbeda. Rizwan Han juga mengalami hal ini, seperti ketika ia ditugaskan oleh adiknya Zakir menjadi sales produk kecantikan. Suatu saat itu, ia diberikan sejumlah teks yang berisi kalimat promosi seperti "pakailah produk kami, maka Anda akan merasa seperti pengantin baru." Dan kalimat itu ia gunakan setiap ia melakukan promosi. Dia tidak pintar membaca situasi dan hanya membicarakan hal-hal yang diketahuinya, berbeda dari mental disorder lainnya. Seorang penyandang sindrom Asperger memiliki kecerdasan yang normal atau di atas normal, memiliki daya ingat dan penguasaan kosakata yang cukup baik. Rizwan Han dapat berkomunikasi dengan sangat lancar dalam bahasa Inggris dengan gurunya sejak dia usia sekolah dasar. Rizwan juga dapat mengingat banyak informasi dan kata-kata yang ia dengar sedari kecil. Ia dapat mengingat kata-kata yang diucapkan ibunya, diucapkan gurunya, diucapkan adiknya, dan banyak orang dalam hidupnya.
bahkan kata-kata yang tercantum dalam sebuah ensiklopedia. Salah satu cara yang dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi penyandang sindrom Asperger ialah melalui gerak tubuhnya yang sedikit aneh dan sering menggerakkan kepala dan tangan terutama. Gerak tubuhnya seperti itu karena dipengaruhi kurangnya koordinasi dalam sistem saraf motoriknya. Rizvan benar-benar membenci dan bahkan takut dengan warna kuning, seperti ia takut berada di keramaian dan mendengar suara bising. Hal ini menunjukkan kesamaan karakteristik seorang pengidap sindrom Asperger dan mengidap autisme yang memiliki hipersensitivitas saraf sensorik. Ini ditandai dengan perilaku Rizvan yang mudah terkejut ketika mendengar suara yang lebih keras daripada biasanya, seperti ketika ia hendak menyeberang jalan dan kemudian lewatlah tram dan kemudian tram itu membunyikan klakson dengan sangat keras. Dia merasa ketakutan dan mencoba lari dari tempat tersebut dengan panik karena memiliki indera yang terlalu sensitif terhadap suara, rasa, penciuman, dan penglihatan. Itulah ia juga merasa terganggu melihat warna kuning dan lebih suka pada pakaian yang lembut. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.